Begitu banyak rahasia kotor di Bollywood yang nyata. Tapi itu membutuhkan lebih dari sekedar bukti, bukan hanya buah bibir karena perilaku buruk sekilas mata. Sesuai pembahasan kali ini, penyuka sesama jenis, ada sedikit info mengenai undang-undang yang mengatur kehidupan para LGBT di India. Tahukah kalian tanggal 6 September 2018, Mahkamah Agung India telah melegalkan kehidupan gay di bawah undang-undang. Untuk melegalkan hal itu tentu tidak mudah. Pasal 377 KUHP India yang berisi, siapapun yang secara sukarela melakukan hubungan jasmani yang melanggar aturan alam kepada sesama pria, sesama wanita ataupun kepada hewan, akan dihukum dengan penjara seumur hidup. Dan disinilah tercipta kegaduhan di antara para seleb Bollywood. Mereka memprotes undang-undang yang berusia 160 tahun itu. Mereka menuntut agar kaum LGBT diresmikan. Suka sama suka bukanlah suatu kejahatan, orientasi seksual itu alami bukan dibuat-buat. Hanya beberapa jam setelah keputusan Mahkamah Agung India mengeluarkan putusan legal mengenai hubungan LGBT, beberapa seleb Bollywood keluar mendukung pernyataan pemerintah itu. Amir Khan melalui Twitternya menuliskan, "Kami berterima kasih kepada Mahkamah Agung atas keputusannya untuk menghapus pasal 377. Ini adalah hari bersejarah bagi orang-orang yang percaya pada hak untuk semua. Pengadilan telah melakukan tugasnya dan sekarang kita harus melakukan apa yang menjadi milik kita." Kriti Senon dalam tweetnya juga menuliskan, "Bangga menjadi orang India hari ini. Cinta tidak memiliki aturan dan ketentuan." Preti Sinta juga menuliskan, "Jika Anda memiliki hati, Anda harus bebas untuk mencintai siapa yang Anda inginkan. Senang mendengar keputusan ini." Dukungan ini terus berlanjut dari seleb Bollywood seperti Karan Johar, John Abraham, Sonam Kapoor, Amitabh Bachchan hingga puluhan aktris lainnya. Tapi tidak ada dukungan dari Shah Rukh Khan dan Salman Khan, Ajay dan Kajol dan Akshay Kumar dari baris depan seleb terkemuka. Dan inilah beberapa seleb India yang digosipkan menjadi gay dan tanggapan mereka atas hal ini. कोई मेरी वाली तो नहीं थी. You had a hashtag coffee turntable. Ask me a question. Who designed the lapel of your suit? The nation wants to know. Meski tidak keluar sebagai pendukung LGBT yang sudah diresmikan pemerintah tersebut, nama Shah Rukh Khan selalu dikaitkan dengan gay karena kedekatannya dengan Karan Johar. Dan ini sebenarnya kutukan yang diterima Shah Rukh Khan selama bertahun-tahun. Rumor ini selalu menjadi bahan pembicaraan yang ilfil dengan kedekatan mereka. Lantas apa tanggapan Shah Rukh Khan? Dalam sebuah wawancara mengenai orientasi seksualnya, Shah Rukh Khan mengatakan, "Itu adalah sampah. Saya tidak melakukannya dengan laki-laki, saya juga tidak melakukannya dengan wanita lain, saya jatuh cinta dengan istri saya. Dan hey, aku suka dengan kalimat Sex and the City. Saya pikir saya triseksual," ucap Shah Rukh Khan dengan konyol menyinggung biseksual. Dan sebelum orang berspekulasi lebih karena pernyataan triseksual tersebut, Shah Rukh Khan meminta narator itu untuk menghentikan pertanyaannya. Isn't it lovely? Yeah. It's got spikes, it pokes you, it hurts you, and it can make you protected. It can protect you. Dan bagaimana tanggapan Karan Johar? Berbicara kepada salah satu media India, Karan menjawab isu perselingkuhannya dengan Shah Rukh Khan. "Demi Tuhan, selama bertahun-tahun, ada gosip tentang Shah Rukh Khan dan diri saya, dan saya menjadi trauma karenanya." Di dan wawancara bahkan Karan Johar sempat marah ketika pertanyaan yang sama datang kepadanya. Karan menjawab pertanyaan reporter itu mengatakan, "Apa maksudmu? Bagaimana perasaanmu kalau kamu tidur dengan kakakmu sendiri?" Fakta yang selalu disoroti mengenai hubungan Karan Johar dan Shah Rukh Khan di sini adalah, sejak mereka terlihat pertama kali di film DDLG, hingga dengan Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Kabhi Alvida Na Kehna dan My Name Is Khan. Terlebih di saat Karan Johar dan Shah Rukh Khan acuh tak acuh satu sama lain. Ketika keduanya tidak saling berbicara sejak pembuatan Student of the Year hingga rilis Aidil Hai Mushkil, yang memperkuat kecurigaan hubungan di antara keduanya. You need to read it out, but with deep sensuality, like you're almost orgasmic. Like, have you come? I think so. सर ने कहा
मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ जो इस शो से लोग करना ये सपना लेके कि मैं एक्टर बनूं. Good luck, follow your dream. Saya rasa mungkin dengan Syahrukh, jawabannya jelas mengapa Karan Johar dekat kepadanya. Mereka terlibat dalam pembuatan film Yash Chopra di DLG. Tapi bagaimana dengan Siddharth? Apa pernah ada yang bertanya-tanya bagaimana kedua orang ini saling bertemu? Yang kita tahu Karan Johar hanya meluncurkan anak dari bintang seleb Bollywood. Dan Siddharth Malhotra, dia bukan anak bintang bukan? Konon Siddharth sudah dipekerjakan oleh Karan kala itu di film My Name is Khan tahun 2010. Dan orang mulai berpikir hubungan spesial Siddharth ke Karan yang membawanya ke film Student of the Year. Ia bahkan tidak keberatan disebut sebagai anak bermata biru Karan Johar. Dan beginilah tanggapan Siddharth tentang diberi film dan dugaan hubungan asmaranya dengan Karan Johar. Tidak ada yang memaksa atau menggantikan sutradara, kata Siddharth. Mungkin karena sutradara dan naskahnya hanya kebetulan datang kepadaku. Dan kami saling menyetujui. Semua ini hanya pembicaraan di industri. Tidak ada orang dari luar industri yang berpikir kami memiliki hubungan istimewa. मुझे हेल्प करिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मेरा दोस्त करता क्या है. Dan inilah yang dituliskan oleh beberapa media yang berusaha membuktikan hubungan Siddharth dan Karan. Fakta pertama, Siddharth Malhotra berasal dari anggota keluarga militer di New Delhi. Dia sudah menjadi model sejak kecil dan bahkan tidak bisa menjadi populer sebagai model. Fakta kedua, selama berkarir sebagai model, penggemar yang datang kepadanya hanyalah dari kalangan pria. Bosan dengan hal itu, Siddharth melangkah ke pembuatan film. Fakta ketiga, ia datang ke kantor Karan Johar di Mumbai untuk melamar pekerjaan sebagai asisten sutradara. Saat itulah Karan tertarik melihatnya dan langsung menerimanya. Disinilah ia terlibat dalam pembuatan film My Name is Khan. Fakta keempat, setelah menjadi sangat dekat dengan Karan dari pembuatan film itu, segera keduanya berlibur ke Paris bersama. Fakta kelima, Karan Johar disebut terlalu memanjakan Siddharth. Beberapa aset mewah Siddharth seperti apartemen di Bandra dan tempat gym termahal di daerah itu diduga diberikan oleh Karan Johar. Siddharth bahkan menjalani kehidupan mewah seperti memiliki mobil mahal, bahkan sebelum ia rilis film pertamanya. या चुप रहूं दिल तो जानू गुरु तुमको मानू कहो यही Setelah beberapa orang terdekatnya dituduh menjalin hubungan dengannya, bagaimana sebenarnya Karan Johar menjelaskan orientasi seksualnya? Dalam buku biografi Karan Johar An Unsuitable Boy 2017, ia mengungkapkan, semua orang tahu orientasi seksual saya. Saya tidak perlu berteriak, karena jika saya mengatakan sepenuhnya, saya akan dipenjara di negara ini. Ini dikatakan Karan Johar sebelum dilegalkannya undang-undang LGBT di India. Karan juga menambahkan, karena hal itulah saya tidak akan mengungkapkan 3 kata yang mungkin semua orang tahu tentang saya. Gimana nih? Apa kalian tahu maksud dari 3 kata itu? Mungkin huruf depannya G atau diakhiri dengan Y. Why should I tell them that I'm straight or I'm bisexual or I'm homosexual or I'm trisexual? Why should I tell them that Dan tahukah kalian jika film-film Karan Johar selalu menyelipkan adegan homoseksual belakangan ini? Adakah Bi Alfi dan Akehna di mana Shahrukh Khan bertanya ke pria bule, apakah dia menyukai Rani Mukherjee? Si bule menjawab, saya adalah gay. Begitupun dengan film Kal Ho Na Ho dengan adegan gay Shahrukh Khan dengan Saif Ali Khan di tempat tidur. Atau John Abraham yang harus pura-pura berpacaran dengan Abhishek Bachchan di film Dostana. Juga Rishi Kapoor yang menjadi gay di film Student of the Year. Bahkan film ini memamerkan setengah bokong Farun dan Siddharth yang hanya memakai CD. Fakta terakhirnya, Karan Johar sangat mendukung undang-undang tentang LGBT dan hanya menyebutkan kata homoseksualitas, bukan dengan keseluruhan LGBT. Featuring a gay couple, a love story. I said it was a dream when Richard Quest, when Richard Quest, the moderator, asked me what is it that I can do to contribute, and I said it's my big dream as a mainstream. मैं झूठ नहीं बोल सकता. तुझे बोलना पड़ेगा. सैंडी के लिए बोलना पड़ेगा. Mendengar nama Akshay Kumar dalam daftar, siapa kira-kira orang yang berani berpikir pria semaskulin Akshay bisa masuk dalam lingkaran gay? Tak perlu jauh-jauh, itu mertuanya sendiri, Dimple Kapadia.
Konon sebelum Akshay dan Twinkle Khanna menikah, Dimple harus mengatakan satu hal penting ke Twinkle sebelum keduanya benar-benar menikah. Dimple memberitahu Twinkle bahwa seorang teman jurnalisnya baru-baru itu menuliskan di majalahnya bahwa Akshay Kumar adalah gay. Dimple benar-benar khawatir tentang hal itu. Twinkle mengatakan hal ini ke acara Coffee with Karan. Satu-satunya cara untuk meyakinkan ibuku Dimple Kapadia adalah saya harus menunjukkan kepadanya bahwa saya akan bahagia. Dimple bahkan meminta mereka tinggal bersama setahun sebelum menikah. तैयार बोस ट्रेन तुझे बार बार करना पड़ेगा. Dan kira-kira apa nih tanggapan Akshay Kumar disebut gay oleh mertuanya sendiri? Masih di acara obrolan Coffee with Karan bersama Twinkle, mendengar rahasia istri dan mertuanya tersebut tentang dirinya, Akshay Kumar hanya bisa malu atas pertanyaan sepanjang episode. Namun selama game harus menjawab cepat, Akshay sepertinya ingin membalas mertua dan istrinya itu. Ketika Karan bertanya kepada Akshay, aktris siapa yang ingin dia kencani jika seandainya ia belum menikah, Akshay menjawab saya akan mengencani mertua saya Dimple Kapadia. Tapi ada lanjutannya, sepanjang malam saya akan berbicara tentang putrinya, kata Akshay. My first infatuation was with a teacher. कोई धर्म नहीं है. क्या यार, इतना फेमस हो रहा है डायलॉग तुझे याद नहीं है? याद है, लेकिन रईस का अगर डायलॉग सुनना चाहिए ना, तो शाहरुख खान की. Resiko dari pria yang betah menjomblo bahkan di umur 55 tahun, apa yang bisa dipikirkan kecuali orang itu mengalami kelainan seksual? Mungkin bisa iya, bisa juga tidak. Pasalnya sederet wanita cantik pernah hadir di sisi Salman Khan, tapi anehnya semuanya berakhir dengan kacau. Mungkinkah memang karena tidak ada komitmen untuk menikah dari Salman? Bahkan faktanya banyak aktris cantik yang rela diperistri Salman. Namun ia hanya menganggap itu hal biasa. Dan faktanya di sini Salman Khan adalah homofobik, orang yang anti dengan hubungan sesama jenis. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh 3 perguruan tinggi terkemuka, orang yang homofobik cenderung menyukai sesama jenis daripada lawan jenisnya. Kita tidak menuduh Salman Khan ya, ini hanya penelitian. गले लग जाओ शाहरुख खान. Sedikit info, Salman Khan pernah diprotes besar karena pernyataan sikap homofobiknya. Kaum LGBT turun ke jalan-jalan membawa poster Salman Khan, menyebutnya idiot, tidak menghargai keadaan mereka. Aksi ini datang setelah Salman Khan membuat lelucon tentang homofobik di acara Big Boss-nya. Salman Khan juga pernah membuat lelucon tentang film bertema gaya yang dibintangi Ayushmann Khurrana, Subh Mangal Syada Safdan, dan itu pun menimbulkan sedikitnya reaksi. God, I can't believe this. I would like to